Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, menyikapi besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik jasa keuangan ilegal, Komisi 11 DPR RI dorong otoritas jasa keuangan perkuat program edukasi dan juga literasi keuangan agar masyarakat tidak terjerat pada praktik keuangan yang merugikan. Menyikapi besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik jasa keuangan ilegal, Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat program edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjerat pada praktik keuangan yang merugikan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan, sebagian besar kerugian akibat praktik keuangan ilegal disebabkan oleh pinjaman online atau pinjol ilegal dan investasi bodong yang tidak terdaftar di OJK. Ia mengimbau masyarakat untuk cermat dalam memeriksa legalitas, baik lembaga keuangan maupun investasi sebelum menanamkan dana. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan industri jasa keuangan sudah terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK. Data yang dirilis oleh OJK itu sebanyak 120 triliun memang benar adanya. Karena banyak sekali masyarakat sekarang ini mengalami yaitu pinjaman online yang ilegal. Kedua, terkait dengan investasi-investasi bodong. Pertama, kita mendorong literasi yang lebih banyak lagi dilakukan oleh OJK. Jadi kemudian kedua, anak muda yang sekarang lagi FOMO untuk melakukan investasi-investasi harus juga memastikan bahwa lembaga itu adalah lembaga yang memang sudah terdaftar di OJK. OJK mengungkap lebih dari 120 triliun rupiah dana masyarakat hilang akibat terjerat dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, OJK menyediakan kontak untuk layanan pengaduan, pertanyaan, dan laporan terkait sektor jasa keuangan, yakni dengan menghubungi 157 untuk layanan telepon dan 081 157 157 157 untuk layanan WhatsApp. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Melalui rapat paripurna DPR RI menyetujui penetapan Inosetius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Hakim Arief Hidayat yang akan memasuki masa purna tugas pada 3 Februari 2026 mendatang. Melalui rapat paripurna, DPR RI menyetujui penetapan Inosetius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, menggantikan Hakim Arief Hidayat yang akan memasuki masa purna tugas pada 3 Februari 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan proses pemilihan Hakim MK sudah sesuai dengan pasal 226 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI yang meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, dan penentuan urutan calon, serta pemberitahuan kepada publik baik melalui media elektronik maupun media cetak. Selain itu, Habibur Rahman menyampaikan pemilihan Hakim Konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang MK, yakni melalui seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga. Berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 DPR RI memutuskan menyetujui Saudara Dr. Inosetius Samsul SHM sebagai Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggantikan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS. Komisi 3 DPR RI menilai keberadaan Hakim Konstitusi dengan kapasitas tinggi, profesional, dan kredibel sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran Hakim MK Inosetius Samsul diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Haji Komisi 8 DPR RI dorong peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji secara menyeluruh. Menanggapi rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Kerja atau Panja RUU Haji Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pelayanan haji, salah satunya melalui wacana pembentukan Kementerian Haji. Menurutnya, wacana tersebut penting untuk dibahas dalam rapat panja RUU Haji. Terlebih, Kementerian Haji direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2026. Ansori mendukung wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh untuk menggantikan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang saat ini berada di bawah Kementerian Agama. Ansori menilai, langkah tersebut penting untuk memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan jamaah haji agar lebih terintegrasi. Ya, sorotan Komisi 8 di sini yang pertama kan pelayanannya. Pelayanannya bahwa tahun 2026 pelayanan itu akan dipegang oleh Kementerian Haji. Kalau memang nanti pembahasan selama seminggu ini atau 10 hari ini bisa jadi kementerian gitu. Jadi sudah tidak di Kemenak lagi. Dan keinginan kita dengan dibentuknya Kementerian Haji ini, maka perbaikan dari secara menyeluruh itu yang kita inginkan yang pertama kali gitu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar berharap pembentukan Kementerian Haji dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini terjadi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia sempat membuat publik resah terkait dengan pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi. Pemirsa, namun peluncuran dipastikan ditunda hingga uji coba selesai dilakukan. Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17. Rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia tak hanya mengusik keheningan publik, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi, sehingga peluncurannya harus ditunda. Namun penundaan bukan berarti akhir dari pertanyaan, dan di sini DPR RI melihat masih terdapat minimnya jaminan keamanan dan juga partisipasi publik yang seharusnya menjadi nyawa dari lahirnya setiap kebijakan. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Masyarakat sempat dibuat gaduh pasca Bank Indonesia mengumumkan rencana pengawasan transaksi keuangan digital melalui sistem baru bernama Payment ID. Belum jelasnya aturan main, mekanisme pengawasan, hingga minimnya jaminan terhadap keamanan data pribadi masyarakat menuai kontroversi. Namun belakangan ini, BI menyatakan Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus mendatang karena Bank Sentral masih perlu melakukan uji coba lebih lanjut. Bank Indonesia mengklaim Payment ID dirancang untuk mendorong transparansi tanpa terkecuali. Nantinya sistem tersebut merekam seluruh data transaksi keuangan digital di Indonesia dengan basis nomor induk kependudukan, mulai dari transaksi rekening bank, dompet digital, hingga profil pajak dan portofolio investasi pemiliknya. Artinya, seluruh kalangan mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negara akan diawasi oleh sistem tersebut. Jika menilik ketujuan ini, maka berbagai kejahatan keuangan atau fraud seharusnya bisa dicegah, mulai dari judi online, penipuan di sektor keuangan, hingga praktik aliran dana yang mencurigakan. Namun DPR RI menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi BI kepada masyarakat. Padahal seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk membentuk dan menerapkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan ini menyangkut ranah privat masyarakat, serta mempertaruhkan keamanan data pribadi masyarakat. Ini menarik menjadi isu yang membuat gaduh seluruh negeri, ya kan? Maka harapannya adalah kami minta paling tidak dari BI untuk mempersiapkan lebih baik lah, karena selama ini narasinya sangat negatif mengenai Payment ID. Ya, mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya supaya lebih benar sehingga orang tidak merasa bahwa ini adalah satu tools yang diciptakan untuk mengamati secara keseluruhan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kisruh soal Payment ID, masyarakat juga dikagetkan dengan pemblokiran rekening dorman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan seharusnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, bukan justru menimbulkan rasa cemas karena minimnya informasi yang jelas. Dampaknya nanti ke pemerintah sendiri gitu, jadi jangan sampai masyarakat itu dikaget-kaget terus gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin maksudnya itu tidak seperti itu, tapi karena kurang tepat waktunya atau sosialisasinya belum utuh ditangkap oleh masyarakat, akhirnya muncul keresahan. Di sisi lain, pengintegrasian transaksi keuangan digital dengan NIK juga memunculkan kekhawatiran besar soal ancaman kebocoran data pribadi. Komisi 1 DPR RI menilai sudah seharusnya peluncuran Payment ID ini ditunda sampai BI dan pemerintah benar-benar memiliki infrastruktur perlindungan data yang mumpuni. Kasus kebocoran data yang masih terus terulang menjadi bukti rapuhnya sistem perlindungan data di tanah air. Karenanya, Payment ID harus memiliki kesiapan di segala lini, termasuk tentang bagaimana data masyarakat dilindungi, beserta sejumlah upaya mitigasi. Payment ID harus disiapkan secara matang. Untuk perlindungan terkhusus PDP-nya itu belum siap. Kenapa saya katakan belum siap? Karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat, tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah ketika ini sudah mulai disinkronkan, ini kan berarti kita mengecek atau menggabungkan atau menjadi satu akun, itu kan akan sangat mudah sekali untuk diretas gitu. Nah ini yang saya tak khawatirkan, ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat, akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, kasus beras oplosan menegaskan bahwa persoalan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara DPR RI, pemerintah, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan pangan tetap aman, adil, dan berkualitas bagi masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya seperti apa? Tetap bersama kami di TVR 17. Kalau Bapak melihatnya 80 tahun Indonesia merdeka ini gimana? Di Jawa pun yang katanya banyak orang bilang daerah yang sudah terlayani semua pelayanan publik oleh negara, sesungguhnya di beberapa titik yang ada di Pulau Jawa itu pun sesungguhnya masih masuk kategori marginal. Kita berkaca dari pendidikan, masih ada yang belum bisa dijangkau oleh pendidikan. Melihat wajah-wajah anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah itu, semangat mereka luar biasa. Negeri ini, bangsa ini merdeka, tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahteranya sudah terasakah? Tahun-tahun ke belakang ada peningkatan anggaran bantuan sosial. Berarti harusnya tuh? Ya berarti memang kesejahteraan belum bisa kita raih sepenuhnya kan gitu. Ke depan harus kita pikirkan bagaimana rakyat kita itu punya penghasilan sendiri. Nah, bukan penghasilan yang karena disiapkan oleh negara. 80 tahun Indonesia merdeka ini diwarnai dengan ya kita harus ngomong jujur ya. Ada keraguan di masyarakat gitu. Nah, keraguan itu harus dilakukan dengan terobosan-terobosan program yang berdimensi jangka pendek. Bagaimana Bapak melihat rasa nasionalisme cinta tanah air mereka? Ya. Jadi nasionalisme di Indonesia itu kan sesungguhnya hanya kita lihat ketika ada event sepak bola. Wah. Harusnya 17 Agustus itu lebih euforia karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kembali di TVR 17, DPR RI memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan orkestrasi antara ketersediaan pangan, mekanisme perdagangan yang sehat, serta penegakan hukum yang tegas. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan sekaligus menjamin hak rakyat atas pangan yang layak. Dan pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui belakangan ini publik dihebohkan dan juga diresahkan dengan ditemukannya beras oplosan di pasaran, di mana beras dengan kualitas rendah atau medium dicampur dengan beras kualitas premium dan dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium. Bahkan yang semakin meresahkan masyarakat, dari 268 sampel beras premium yang diuji, ditemukan ada 85% sebagai beras oplosan atau telah terdata sebanyak 212 merek beras. Dan saat ini kita akan berbincang langsung dengan Wakil Rakyat anggota Komisi 4 DPR RI Pak Firman Subagio untuk membahas bagaimana peran dan juga pengawasan dari DPR RI dalam menangani dan memastikan bahwa kasus beras oplosan ini bisa segera diselesaikan hingga ke akarnya. Pak Firman, terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Kalau kita melihat bahwa kasus ini sudah sepertinya kembali terulang, mengingat banyak sekali aspek yang dioplos di negara ini, Pak. Nah, bagaimana DPR RI khususnya Komisi 4 memastikan bahwa tidak ada lagi beras oplosan di pasaran yang tidak merugikan masyarakat? Begini, sesungguhnya dalam dunia perberasan itu dikenal dengan istilah yaitu mix. Mix itu adalah merupakan satu terminologi atau istilah yang lazim terjadi di perberasan baik di domestik maupun di internasional. Kenapa make itu ada? Karena bagi masing-masing negara itu memiliki standar kualitas beras yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu memiliki dua standar, yaitu beras premium dan beras medium. Apa bedanya beras premium dan medium? Premium itu adalah beras yang kualitas bagus, kemudian patahan atau patahan daripada beras itu tidak lebih daripada 15%. Nah, kemudian kalau beras yang medium itu patahannya itu adalah
maksimal 25%. Nah, yang terjadi di masyarakat itu adalah yang ditemukan sekarang ini adalah beras yang ada di peredaran oleh pelaku usaha swasta. Nah, di dalam dunia bisnis perberasan itu lazim juga pelaku usaha itu selalu memiliki stok. Stoknya ada 2, beras premium dan beras medium. Nah, kemudian kalau premiumnya itu mereka memiliki stok banyak dan kemudian mediumnya itu mereka memiliki stok yang kurang cukup, tetapi market itu menghendaki atau menginginkan atau market itu adalah membutuhkan beras medium, maka beras premiumnya itu dibuka kemudian dimix, bukan dioplos. Nah, itu untuk memenuhi standar agar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau itu mereka menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah, kalau dia medium dijual premium, kemudian premium dijual medium, itu melanggar aturan. Hanya ada juga yang nakal, mungkin ya ini, saya tidak punya bukti karena apa yang disampaikan tadi Pak Menteri Pertanian menyampaikan 212 jenis itu sampai sekarang kami belum mendapatkan rilis data yang resmi. 212 jenis itu apa saja mereknya. Sekarang yang dilakukan tindakan itu kan baru beberapa jenis, tidak lebih daripada 50 jenis kalau nggak salah ya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang melanggar aturan, ini ada ketentuan. Undang-Undang Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada Undang-Undang 18 tentang pangan. Nah, itu sudah ada ketentuan di aturan situ. Di Undang-Undang Pangan maupun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus menjelaskan bahwa semua beras yang dijual belikan atau dikonsumsi masyarakat harus satu, baik dari sisi kualitas, baik daripada mutu dan tepat daripada berat kilogramnya dan standar pemerintah yaitu NSI, termasuk tadi yang diatur dalam ketentuan patahan daripada beras masing-masing itu brokernya harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu yang terjadi, maka mereka itu kadang-kadang ada yang nakal. Ada yang nakal itu adalah menyiasati, ada yang mungkin mengurangi jumlah daripada berat dari masing-masing. Tapi saya kemarin keliling itu tidak menemukan tentang pengurangan berat. Oke, nah bagaimana dari Komisi 4 untuk melakukan penindakan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, Pak? Pertama, harusnya pemerintah tegas. Pemerintah itu kan punya regulasi. Kenapa sekarang pemerintah yang saya lihat itu adalah seperti Blanwir gitu, pemadam kebakaran. Ada isu langsung represif. Harusnya pemerintah itu jauh sebelumnya itu melakukan edukasi, melakukan pendampingan kepada semua pihak. Para pedagang-pedagang dikumpulkan. Dan ini sebetulnya menjadi tupoksi daripada Kementerian Perdagangan. Tupoksi daripada Badan Pangan Nasional dan tupoksi daripada Menko Pangan. Bukan tupoksinya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu adalah produksi pangan untuk memproduksi yang bagus. Jadi harusnya itu menjadi tupoksi daripada kementerian lembaga lain. Nah, kemudian Satgas Pangan itu juga jangan reaktif. Satgas Pangan harus terus memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu pertama bagi konsumen, pertama mengecek jenis barangnya, kualitasnya, kalau perlu mereka diberikan kesempatan untuk menimbang kembali. Bila mana tidak sesuai maka dia bisa klaim. Dan kemudian kalau ada mungkin spek yang ditulis di kantong dengan isi tidak sama, mereka bisa mengklaim. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, tentu kita berharap bahwa kasus seperti ini tidak terulang kembali dan tentu kita berharap kepada DPR selaku wakil rakyat bisa saling mengorkestrasi dan juga membimbing setiap mitra kerja dan pemerintah untuk bisa melakukan tugasnya dan memberantas permasalahan ini hingga ke akar rumputnya. Sekian dari saya, kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Ya, pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada kali ini yaitu mengenai dari meme ke parlemen. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mengingatkan kritik adanya suara rakyat. Kita lihat ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pentingnya menyikapi kritik masyarakat secara bijaksana dalam pidatonya di sidang bersama DPR dan juga DPD RI beberapa waktu yang lalu. Tentunya pesan ini dianggap sebagai bentuk Dewan menyerap aspirasi atau keresahan rakyat. Dan dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, dan juga menyatakan pendapat dan menyampaikan kritik. Tentunya ekspresi semacam ini bukanlah bentuk perlawanan destruktif, melainkan cara generasi muda menyampaikan kegelisahan mereka dalam bahasa zaman sekarang. Baik, semua pihak diajak untuk terus membangun demokrasi yang hidup dan juga berpihak pada harapan rakyat. Dan disitulah pemirsa, tentunya pidato tadi yang disampaikan pada saat sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai Puan Maharani juga di sini menegaskan nakes harus bebas narkoba dan juga menyinggung pentingnya pendampingan psikologi. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini kembali Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya profesionalitas dan juga etika yang baik bagi setiap tenaga kesehatan, termasuk untuk terbebas dari jerat narkoba. Tentunya sebagai pelayan masyarakat, di sini nakes memiliki tugas dan juga tanggung jawab memberikan yang terbaik, baik dari sisi profesionalitas dan juga kinerja maupun sisi kode etik. Tentunya kasus ditemukan 10 pegawai RSUD Syamsuddin Sukabumi positif narkoba menjadi pelajaran sekaligus momentum untuk memperkuat pelayanan kesehatan nasional. Dan peristiwa tersebut pemirsa tidak hanya mencoreng nama baik rumah sakit, namun juga mencederai rasa aman masyarakat yang mempercayakan kesehatan mereka kepada tenaga medis. Pihak rumah sakit di sini juga diminta mengambil langkah cepat dan juga transparan agar masyarakat kembali merasa aman saat berobat. Dan di sini DPR RI menekankan beberapa langkah perbaikan dan juga penguatan layanan kesehatan nasional guna mengembalikan kepercayaan. Maksud kami di sini kepercayaan pasien dan juga keluarga. Salah satunya terkait perlindungan tenaga medis
dari tekanan kerja. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan dari meme ke parlemen. Di sini Puan Maharani mengingatkan kritik adalah suara rakyat. Serta di sini juga Ketua DPR RI menegaskan nakes harus bebas narkoba. Dan juga ia menyinggung pentingnya pendampingan psikologi. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.